Oke, setelah di bagian koneksi database-nya berhasil, kita akan melakukan penyimpanan data ke dalam database. Oke, yang pertama teman-teman klik di bagian button simpan, lalu klik kanan. Di sini pilih di bagian event, lalu di bagian mouse, lalu klik mouse clicker. Nah, maka akan secara otomatis muncul seperti ini. Oke, kita mulai codingannya. Oke, di sini adalah jenis kelamin. Dikarenakan kita menggunakan radio button, jadinya kita deklarasikan dulu dengan menggunakan percabangan. Karena di situ ketika klik maka kita akan melakukan apa. Oke, di sini buat aja. Kita kasih 0. Lalu di sini kita panggil variabel radio buttonnya, lalu selected is selected. Nah, ketika kita mengklik radio button yang laki, maka akan melakukan apa? Di sini masukkan variabel JK yang sudah dideklarasikan yang ini. Lalu kita di sini inputkan laki-laki. Sama ketika radio button yang perempuan diklik, maka akan melakukan apa? R perempuan. JK sama dengan perempuan. Oke, setelah selesai maka masukkan variabel JK ke dalam sini, ke dalam query-nya. Lalu yang terakhir T alamat. Oke, teman-teman jangan sampai salah penulisan query-nya biar tidak terjadi error nantinya. Connection pilih Java SQL. Maka akan secara otomatis mengimportnya. Di sini kita panggil kelas koneksinya dan metode get connection-nya yang ada di dalam koneksi. Kita panggil yang ini. Yang pertama kita panggil kelasnya, yaitu selanjutnya kita panggil yang ini. Di sini koneksi lalu get connection.
Lalu ketika seperti ini, teman-teman pilih yang prepare statement yang ini. Lalu masukkan variabel SQL-nya ke dalam sini. Lalu titik koma. Lalu execute. Kita kasih keterangan dengan menggunakan caption pane, dengan menggunakan tampilan dialog. Berhasil menyimpan. Lalu copy, kita taruh di tampilan errornya. Gagal menyimpan. Oke, di bagian simpan sudah selesai. Lalu kita coba jalankan, apakah berhasil atau masih belum. Error di bagian itu, di bagian sintaknya. Oke, kita coba perbaiki. Select. Oh, di sini di bagian simpan, kita coba cek di query-nya. Insert. Oh, di sini bagian simpan yaitu insert, bukan select ya, teman-teman. Kita ubah di sini insert. Lalu kita coba jalankan lagi. Oke, di bagian penyimpanannya kita berhasil. Nah, teman-teman, di sini harus hati-hati dalam penulisannya biar tidak terjadi error seperti tadi. Oke, setelah di sini berhasil menyimpan ke database-nya, kita coba lihat di bagian database-nya apakah sudah masuk atau masih belum. Oke, di sini berhasil, sudah masuk ke database ya, teman-teman. Sekarang setelah berhasil menyimpan, kita coding di bagian tampil. Maka setelah kita menyimpannya ke dalam database, lalu kita tampilkannya ke dalam tabel ini. Kita ke desain, lalu klik di bagian button tampil, klik kanan, lalu event, lalu mouse, lalu klik mouse clicker. Nah, di sini adalah di bagian tampil. Langsung saja kita coding. Oke, di bagian tampil kita pilih query select. Select bintang artinya itu select semua yang ada di dalam tabel si database-nya. Di sini from select semua dari tabel mahasiswa. Dimana
Di sini kita hanya memanggil berdasarkan nim, karena di query-nya di sini select where 1, di mana 1 berarti kita hanya pilih yang nomor 1 atau disebut juga nim, yang primary key-nya. Kita panggil koneksinya connection. Pilih yang di bagian Java SQL. Kasih variabel count. Di sini adalah casting. Prepare statement. Prepare statement, pilih yang prepare statement yang ini, lalu masukkan variabel SQL-nya, lalu di sini execute. Lalu kita coba jalankan. Oke, setelah kita berhasil menjalankannya, kita coba menyimpan dulu ke dalam database, lalu nantinya kita akan menampilkannya. 4074. Oke, di sini NIM-nya tidak boleh sama karena kita jadikan primary key di dalam database. Kita kasih nama misalkan Jordi, pilih laki-laki, lalu alamatnya Probolinggo. Oke, kita simpan dulu. Berhasil menyimpan, lalu kita mencoba menampilkannya. Tabel data mahasiswa, tabel mahasiswa exit. Oke, di sini error. Kita coba cari kesalahannya di mana. Oh, di sini S-nya lebih ya teman-teman. Jadi nama tabelnya itu tidak boleh salah sedikit atau lebih namanya. Kita coba jalankan lagi. Oke, di sini sudah 2 yang kita simpan tadi. Kita coba kasih lagi, misalkan 4075, namanya Cika, pilih yang perempuan, alamat Probolinggo. Oke, di sini simpan dulu. Berhasil, lalu kita coba tampilkan. Oke, di sini tidak tampil. Di sini tambah metode tabelnya, kita lupa. Lalu coba jalankan lagi.
klik simpan, berhasil, lalu tampil. Nah, oke, di sini sudah berhasil menampilkan ke tabel ini. Oke, setelah kita klik tampil, di sini belum menghilang. Nah, bagaimana supaya ketika kita klik tampil, di sini di tag filenya akan menghilang? Kita buat metode di sini. Void hapus. Oke, ketika dihapus maka name-nya setek kita kosongkan, lalu namanya juga kosongkan, lalu alamat setek kosongkan, lalu kita taruh di bagian tampil. Lalu kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya disimpan berhasil, ditampil berhasil. Nah, selanjutnya kita di bagian edit, di bagian ini. Oke, langsung saja masuk ke desain, lalu klik edit, klik kanan di event, lalu mouse clicked. Oke, langsung saja coding string. Oke, sebelum di event edit kita lupa Oke, setelah berhasil tampil ya teman-teman, tampil di sini. Setelah berhasil tampil, nah kita ketika mengklik ini di tabel, maka datanya akan masuk ke sini semua. Biar ngeditnya kita mudah dan tidak memasukkan name manual. Oke, langsung saja ke desain, lalu klik tabelnya, klik kanan pada tabel, lalu event sama mouse clicked. Nah, setelah seperti ini langsung kita deklarasikan. Pertama kita buat barisnya, lalu panggil variabel tabelnya. Karena di sini baris, di sini kasih row add point, lalu get point. Di sini yang pertama itu adalah name, berarti kita buat jtable, ambil value-nya. Di sini baris, lalu di sini kita mulai dari 0 karena array itu mulainya dari 0, lalu jadikan string.
Oke, di sini tnim, set tag. Nah, lalu masukkan variabel name-nya di dalam sini. Oke, sama. Kita copy aja biar cepat. Sini bagian 1. Di sini alamat. Oke, karena alamat itu bagian nomor 4 ya teman-teman, maka dimulai dari 0. Nah, itu 0, 1, 2, 3. Berarti alamat di sini 3. Lalu panggil variabel tag field namanya, lalu set tag. Masukkan nama. Sama yang di bawah juga seperti itu. Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Oke, kita coba klik. Di sini berhasil ya teman-teman. Kita klik ini, maka muncul. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke event edit. Lalu kita ke desain, klik di bagian button edit, klik kanan, event, lalu mouse klik. Oke, di sini sudah ada. Di edit kan kita mengedit semuanya. Berarti di sini radio button juga ikut. Kita copy yang ini. Lalu di sini buat exception, try catch. SQL. Di bagian edit, query-nya adalah update TB mahasiswa, set name, lalu panggil tag field name-nya, lalu get tag. Oke, teman-teman hati-hati dalam penulisan query-nya. Ketik nama, ketik. Oke, di sini kita panggil berdasarkan name, where name, di mana name-nya Oke, kita copy aja yang ini.
Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Misalkan kita mengedit yang bagian ini. Misalkan ganti namanya Sukiman. Sini laki-laki dan alamatnya kita ganti misalkan Semarang. Kita coba edit. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu coba tampilkan. Nah, oke, di sini sudah berganti Sukiman. Oke, diedit berhasil. Selanjutnya kita di bagian event hapus. Ketika kita mengklik ini, lalu kita hapus. Oke, langsung saja ke desain. Klik bagian hapus, klik kanan, event, lalu mouse clicked. Oke, di bagian hapus kita kasih string SQL, query-nya yaitu delete from apa? From tabel mahasiswa yang kita buat. Kita hapus berdasarkan NIM aja. Lalu copy bagian ini. Biar cepat. Berhasil menghapus. Lalu kita coba jalankan. Oke, misalkan kita menghapus yang ini, lalu klik hapus, maka akan berhasil menghapus. Lalu tampilkan. Maka di sini Jojo sudah menghilang. Oke, berhasil. Selanjutnya kita di bagian pencarian, di bagian ini. Kita cari berdasarkan NIM. Misalkan yang kita cari adalah yang ini. Kita klik di sini NIM-nya, maka yang muncul hanya ini. Oke, langsung saja ke desain. Lalu di event cari, lalu klik kanan, klik event, mouse clicked. Oke, di sini pertama kita buat metode terlebih dahulu. Void, misalkan kita kasih nama cari. Oke, kita copy yang ini, copy yang ada di tabel, masukkan ke sini, lalu try get string SQL. Oke, di sini SQL untuk query untuk pencarian yaitu adalah select ya teman-teman, select semua dari tabel mahasiswa yang dimana NIM-nya. Nah, di sini kita tambahkan query like. Lalu persen plus cari, masukkan tag field jarinya, lalu get tag, lalu persen lagi, persen.
Oke, di sini lalu di sini deklarasi koneksinya, lalu casting connection, panggil koneksi database-nya get connection, lalu di sini statement, lalu st connection, lalu create statement. Oke, di sini result set pilih yang Java SQL rs sama dengan st execute query, lalu masukkan variabel SQL. Oke, setelah seperti ini kita copy yang bagian while atau perulangan, kita copy yang ini lalu masukkan ke sini. Oke, lalu metode carinya kita masukkan ke ini, ke button jari. Button is jari. Oke, kita coba jalankan. Di sini misalkan saya mencari yang ini, yang Sukiman. Di sini klik aja karena kita di sini berdasarkan NIM. Di sini dicari berdasarkan NIM, maka kita mencarinya berdasarkan NIM juga, misalkan 181288 kita cari. Oke, di sini yang muncul hanya bagian ini. Oke, semuanya sudah berhasil ya teman-teman. Untuk tutorialnya sudah berakhir sampai di sini aja. Jika ada salah kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.